Halo semua, halo Justin. Kelihatannya kamu sedikit murung hari ini. Ada apa? Mungkin bisa diceritakan ke kami, siapa tahu kami bisa membantu. Sebenarnya aku sedang bingung. Kemarin temanku bertanya, sistem ekonomi seperti apa yang terbaik untuk suatu negara? Apakah sistem ekonomi komunis, liberal, atau kapitalis? Hmm, menurut kalian bagaimana? Ya liberal dong. Enggak lah, kapitalis merupakan sistem ekonomi terbaik. Ya bukanlah, Din, Vin. Yang benar itu komunis, karena komunis itu membagi ekonomi sama rata. Jadi, menurutmu Vin gimana? Jadi begini, dalam sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan dalam bersaing akan membuat masyarakat mampu memiliki banyak peluang untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Selain itu, persaingan bebas yang terjadi antar individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkatan yang wajar. Hal itu akan membantu dalam mempertahankan penyesuaian yang rasional antara kedua variabel. Para ahli kapitalis juga beranggapan bahwa mendapatkan hasil keuntungan yang banyak adalah tujuan yang baik, dan tujuan ini adalah sebanding dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi begitu, Justin. Oh, begitu. Kalau menurut Said, sistem ekonomi komunis itu bagaimana? Kalau komunis itu banyak kelebihannya loh, Dustin. Yang pertama itu disediakan kebutuhan pokok. Semua warga negara sudah terjamin kebutuhan pokoknya, termasuk sandang, pangan, papan, fasilitas kesehatan, pekerjaan, serta kebutuhan lainnya. Yang kedua yaitu setiap individu mendapatkan pekerjaan. Untuk orang yang lemah, cacat fisik dan cacat mental semuanya sudah terjamin dalam pengawasan negara. Yang ketiga yaitu didasarkan oleh perencanaan negara. Semua pekerjaan didasari oleh perencanaan negara yang sempurna, baik itu produksi maupun dalam penggunaannya. Dengan begitu, tidak akan terjadi kelemahan dan kekurangan yang sama seperti pasar kapitalis. Yang keempat, diproduksi oleh negara. Segala bentuk produksi akan dikelola oleh negara, begitupun dengan keuntungan-keuntungannya yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan negara itu juga. Yang kelima, yaitu pemerintah lebih mudah untuk mengatur inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Dan yang terakhir, yaitu pemerintah akan turut campur langsung dalam pengendalian inflasi, pendistribusian, sehingga akan jarang terjadi krisis ekonomi. Jadi begitu, Dustin. Oh ya, menurutmu bagaimana Din tentang sistem ekonomi liberal? Tentunya sistem ekonomi liberal memiliki banyak kelebihan dong. Yang pertama, dapat mengembangkan inisiatif dan kreasi pada masyarakat untuk mengatur kegiatan perekonomian. Yang kedua, masyarakat memiliki kebebasan memilih sumber daya produksi, sehingga masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan perekonomian. Yang ketiga, menciptakan masyarakat yang memiliki daya saing tinggi, sehingga akan berperan lebih aktif dalam perekonomian. Yang keempat, persaingan yang tinggi akan memicu terciptanya produk-produk yang semakin berkualitas tinggi dan memunculkan inovasi baru. Yang kelima, tingkat produksi akan didasari dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menemukan kondisi yang paling efektif untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan. Gitu. Waduh, kenapa malah jadi tambah bingung ya? Ada apa, Dustin? Kelihatannya kamu sedang bingung. Jadi begini Pak Firman, saya bingung sistem ekonomi mana yang terbaik untuk suatu negara. Sebelum membahas ke sana, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan antara individu dengan kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri dari unsur-unsur manusia sebagai subjek dan barang-barang ekonomi sebagai objek, serta alat kelembagaan untuk mengatur dalam kegiatan ekonomi. Saya dengar kalian sedang membahas 3 sistem ekonomi. Sistem ekonomi komunis, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi liberal. Yang pertama yaitu sistem ekonomi komunis, yang merupakan sistem perekonomian yang di dalam segala kegiatan ekonomi diatur serta disediakan oleh pemerintah. Di dalam sistem ini, masyarakat tidak memiliki hak untuk memiliki kekayaan pribadi.
Sistem ekonomi kapitalis pada dasarnya merupakan sistem perekonomian yang menekankan kepada peran kapital, modal dengan segala sejenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam aktivitas untuk menghasilkan barang lainnya. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal atau dikenal juga sebagai sistem ekonomi bebas, adalah sebuah sistem ekonomi di mana setiap individu memiliki kebebasan sebesar-besarnya untuk melakukan kegiatan ekonomi guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kalau pertanyaan kalian sistem ekonomi mana yang terbaik, maka pertanyaan itu kurang tepat. Karena sistem ekonomi suatu negara dipilih berdasarkan tujuan negara tersebut. Setiap negara memiliki karakter dan ciri khas yang berbeda. Oleh karena itu, setiap negara memiliki masalah-masalah ekonomi yang berbeda pula, yang berdampak pada negara harus memiliki cara tersendiri dalam mengelola dan mencari penyelesaian masalah ekonomi pada semua kalangan masyarakat. Cara tersebut disebut sistem ekonomi. Perbedaan pada masing-masing sistem terlihat dari pengaturan faktor produksinya. Ada yang menyerahkan segala faktor produksi kepada pelaku usaha, namun ada pula sistem di mana negara yang menjadi pengatur faktor produksi sedangkan pelaku usaha tidak memiliki kuasa. Di sisi lain, ada pula sistem yang menyerahkan faktor produksi kepada pelaku usaha, namun negara masih memiliki kontrol dan kuasa. Nah, begitu teman-teman. Sistem ekonomi yang kalian sebut itu pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada lagi sistem ekonomi terbaik, namun sistem ekonomi bergantung pada masalah yang terjadi dan juga tujuan negara tersebut.